Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Landasan Hukum Kebijakan di Bidang Kesehatan. Nama saya Sinar Nuraninya Mulia dengan nomor induk mahasiswa 126103201 dan rekan saya Friski Amelia Putri dengan nomor induk mahasiswa 1261032011017. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa landasan hukum kebijakan di bidang kesehatan. Dapat dikatakan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia bersama kebutuhan dasar lainnya. Oleh sebab itu, kesehatan dimasukkan sebagai salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia dan dimasukkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 misalnya menegaskan bahwa pada pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan termasuk untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di pasal 65 ayat 1 undang-undang ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kebutuhan manusia termasuk kesehatan itu sendiri senantiasa tak terbatas, sementara ketersediaan sumber daya ada kalanya terbatas. Oleh sebab itu, diperlukan cara-cara dan alternatif terbaik di dalam penggunaan sumber daya yang ada. Di samping itu pula berbeda dengan kebutuhan lain yang relatif lebih mudah dipahami konsumen, maka pengetahuan mengenai kebutuhan akan pelayanan kesehatan atau jasa medis, apalagi yang membutuhkan jasa super spesialisasi, adalah semata milik penyedia jasa itu sendiri, terutama dokter. Sedangkan untuk hak-hak atas kesehatan untuk masyarakat, yaitu secara umum ada dua hak dasar manusia, yaitu hak dasar sosial dan hak dari individu itu sendiri. Dari hak dasar sosial muncul hak yang menonjol, yaitu the right to health care, hak atas pemeliharaan kesehatan, yang kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis atau the right to medical service. Menurut Fred Emel, di antara hak sosial dan individu tetap terdapat hubungan berupa saling mendukung, tidak saling bertentangan, dan yang terakhir minimal berjalan paralel. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pelanggaran hukum terhadap kebijakan di bidang kesehatan dan sanksinya. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit. Kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Namun, masih ada saja oknum-oknum yang melakukan pelanggaran demi keuntungan pribadi atau kelompok. Selain itu, pekerjaan di bidang kesehatan juga rentan sekali terjadi salah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, karena profesi dalam dunia kesehatan merupakan profesi yang khusus, maka terdapat pula persyaratan yang khusus untuk mempermasalahkan tindakannya. Berikut adalah contoh kasus pelanggaran hukum terhadap kebijakan kesehatan. Pelanggaran oleh tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan kesehatan dapat terjadi bila tiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik atau pekerjaan seolah-olah ia adalah tenaga kesehatan yang mempunyai izin, atau tenaga kesehatan melakukan kelalaian berat yang berakibat pada penerima pelayanan kesehatan luka berat atau kematian, dan tenaga kesehatan menjalankan praktik tanpa memiliki STR, termasuk tenaga kesehatan warga negara asing yang sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara, dan setiap tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan warga negara asing yang menjalankan praktik tanpa izin. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan diberi sanksi pidana penjara berlaku 3 tahun dan 5 tahun pidana, denda paling banyak 100 juta rupiah. Jual beli darah juga termasuk pelanggaran terhadap hukum kesehatan. Darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk dijual belikan.
Pasal 195 menentukan tiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.